Oke, langsung saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mic-nya nanti bisa dinonaktifkan ya. Mungkin sementara ada sekali-kali saya all mute karena supaya lebih tertib gitu jalannya webinar ini. Webinar aksi nyata modul budaya positif kayak gitu. Oke, langsung saja dari saya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan kita bisa lancar sampai selesai. Berdoa bisa disesuaikan dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya kasih waktu 2 menit ataupun 3 menit ya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik rekan-rekanku, buat yang masih lanjut berdoa saya persilahkan. Dan ini saya merupakan calon guru penggerak, peserta calon guru penggerak angkatan 10 kelas 205A. Nama saya Wawan Maryuki Sudirjo, SPD GR. Asal instansi saya dari SDN 2 Kesambiran Pak, tepatnya di Kabupaten Situbondo. Langsung saja ke depan. Sebelumnya saya ingin memaparkan pendahuluan terkait webinar hari ini. Harapannya mari kita bersama meningkatkan komitmen dalam perubahan positif di lingkungan sekolah dan juga bisa berkolaborasi demi mewujudkan visi sekolah terutama untuk warga sekolah terutama ya. Mungkin yang ada di webinar hari ini merupakan hampir semua profesinya guru kayak gitu. Oke, sebelum kita maju ke materi, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama, ya peserta berpartisipasi aktif penuh dalam kegiatan diskusi. Nah, partisipasinya seperti apa? Salah satunya tertib dalam hal mute untuk tidak diaktifkan selama materi dipaparkan, dan nanti ada sesi tertentu untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya setelah saya persilahkan ya. Sepakat ya. Berikutnya berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, jadi nanti kita bisa saling tukar informasi ataukah apapun itu yang sekiranya bisa membangun ilmu kita. Terus jika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan. Nah, ini salah satunya. Nanti kebetulan di sini saya menggunakan 2 komputer. Saya mohon maaf sekiranya kemungkinan nanti saya agak sedikit sibuk untuk admit ataupun menambahkan peserta yang mau masuk di webinar saya ini, agak sedikit terganggu lah seperti itu. Saya mohon maaf sebelumnya. Berikutnya, dalam mengikuti sesi diskusi kita wajib dalam keadaan gembira karena ini berkaitan dengan minat yang akan kita bahas di pagi hari ini. Langsung saja ya rekan-rekan, kalau kita sudah sepakat, berikutnya di sini materi yang akan kita bahas ada kisaran 7 kurang lebihnya. Kalaupun memang ada tambahan, kita bisa masukkan ke dalam sesi tanya jawab seperti itu. Untuk saat ini yang ada pertama ada perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, lalu 5 posisi kontrol,
berikutnya keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, di sini kita tahu bahwasannya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini filosofinya ya, karena kita di Indonesia filosofi kita yang ambil adalah milik Ki Hajar Dewantara. Saya yakin di negara-negara yang lain punya filosofi pendidikan sendiri-sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berikutnya, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi semuanya kita sebagai guru diibaratkan sekolah itu merupakan lahan, ya, lahan tanaman, perkebunan ataupun sawah. Terus benih-benihnya itu adalah siswa dan kita adalah sebagai petani. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin agar hasilnya bisa menjadi yang terbaik di depannya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum saya masuk ke perubahan paradigma belajar, ya, Pak Wayan, aktif Pak Wayan, bisa nonaktifkan apa namanya mikrofonnya, Pak. Mungkin, siap Pak, bagaimana Pak? Mohon bantuannya Pak Wayan sama Pak Hendra, sibuk nggak Pak Hendra? Oh, Pak Muklis. Pak Muklis. Bisa nonaktifkan mikrofonnya, Pak Wayan dan juga Pak Muklis. Siap, sudah Pak. Sudah. Klis, Pak Muklis. Nonaktif ini Pak Muklis. Kira-kira ada yang mau raise hand untuk bisa menemani Pak Wayan untuk bisa bantu saya sedikit mungkin dari pembelajaran paradigma yang baru ini. Ini merupakan sebenarnya termasuk ice breaking sebelum mulai ke materi yang lebih dalam lagi, kayak gitu. Siapa yang bisa bantu ini selain Pak Wayan? Halo? Pak Muklis itu pura-pura gak dengar supaya tidak ditunjuk. Oh gitu ya. Pak Muklis, sibukkah Pak Muklis? Atau Pak Hendra? Pak Hendra, sibukkah Pak Hendra? Iya Pak. Pak Hendra sibuk tidak? Sekiranya saya minta bantuannya sebentar. Oh tidak Pak, ada yang bisa dibantu Pak. Ini saya minta. Oh ini Pak Muklis baru aktif, nggak apa-apa ya Pak Muklis. Pak Wayan. Ya. Sedang di mana Pak? Di luar Pak? Di sekolah ini ya, di lapangan. Mau bergeser ke ruangan supaya lebih enak. Oh begitu. Ya saya tunggu saja supaya bisa informasi yang akan saya sampaikan untuk bantuannya terkait pembelajaran dengan paradigma baru ini. Izin Pak, apa yang perlu disiapkan? Barangkali kertas? Ya sebenarnya tidak harus kertas pun tidak apa-apa Pak, cukup difikirkan di dalam benaknya Bapak. Kalau di sini kan keterangannya sobeklah secari kertas dan tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Anda, dan setelah itu letakkan di genggaman ataupun kepalan Pak Wayan, kayak gitu. Terus berikutnya Pak Hendra, mungkin yang jadi yang B sebagai rekannya. Baik. Sekiranya bisa melakukan usaha-usaha bagaimana
Pak Wayan ini bisa membuka kepalan tangannya karena Pak Wayan ini menggenggam secari kertas yang bertuliskan sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya ataupun eh, benda itu seperti itu. Bisa Pak. Mau Baik, Pak. pakai paksaan, mau pakai rayuan, boleh. Pak Wayan monitor bisa Pak, didengarkan Pak. Halo, Pak Wayan. masih cari posisi kayaknya Pak Wayan ini. Baik, Pak. Nah. Oh, Pak Wayan ini, oh udah masih ada. Halo, Halo. Pak Wayan sudah? Masih muncul, Pak? Iya, Pak. Nah, sekiranya apakah perlu saya ulangi lagi, Bapak? Iya, cukup, Pak. Saya sudah menggenggam sesuatu atau tulisan yang menurut saya penting, setidaknya dalam waktu 2 jam terakhir. Oke, siap. Mungkin dalam waktu beberapa menit ke depan, saya kasih waktu kisaran 3 menit atau 5 menit. Saya berikan kesempatan antara Pak Wayan dalam mempertahankan genggamannya dan juga Pak Hendra bagaimana usahanya untuk bisa merayu ataukah usahanya Pak Wayan ini bisa membuka kepalan tangannya. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Wawan Marzuki atas kesempatannya. Baik, Pak Wayan, bagaimana kabarnya Pak Wayan? Baik, Pak. Nggak usah basa-basi, Pak. Langsung aja, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Pak, sepertinya yang di genggaman Bapak itu sangat berharga bagi Bapak. Ya, setidaknya dalam 2 jam atau 4 jam terakhir ini sangat berharga menurut saya. Wah, sangat menarik sekali sepertinya, Pak. Apa, Pak, yang membuat yang digenggam Bapak ini merasa berharga bagi Pak Wayan? Ya, karena menurut saya dalam beberapa jam terakhir ini yang memberikan inspirasi, kekuatan, dorongan, dan segalanya lah. Wah, luar biasa sekali, sangat menginspirasi, Pak. Kalau termasuk dorongan untuk mengikuti kegiatan ini. Oh, wah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu, Pak, apa ya, Pak, sehingga membuat Pak Wayan itu terinspirasi itu ya, Pak? Apa ya yang di genggaman Bapak? Saya rasa setiap orang memiliki inspirator sendiri atau memiliki motivasi eksternal masing-masing, dan biasanya juga terlalu privasi lah, terlalu pribadi lah untuk menyebarluaskan apa sih yang membuat saya termotivasi pagi ini. Oh, Pak, boleh lihat nggak, Pak? Apa yang Bapak genggam nanti, Pak Wayan saya kasih. Apa yang saya genggam juga ini berharga sekali buat saya. Jadi kalau Bapak boleh. Yang ingin tahu kan Bapak, kenapa Bapak menawarkan sebuah Nah, kalau begitu Pak, nanti apa yang Bapak pertahankan itu saya bayar mahal deh, Pak. Saya nggak butuh uang, Pak. Saya juga kaya, Pak. Wah, sepertinya memang sangat berharga ya, Pak. Dan kalau sesuatu yang berharga itu biasanya tidak bisa dinilai dengan uang, Pak. Kalau begitu nanti bisa-bisa saya curi itu, Pak, yang Bapak genggam itu. Oh, silakan. Berarti Bapak harus berangkat dari Blitar ke Banyuwangi kalau mau mencurinya. Waduh, effort juga ya, Pak. Karena saya juga pernah ke Blitar untuk mencuri seseorang meskipun gagal. Oh, usaha yang luar biasa. Mungkin itu saja Pak Wawan Marzuki untuk singkatnya. Ya Pak Wayan, terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Hendro. Pak Hendra. Ya, tadi kira-kira nih Pak Hendra sudah berhasil apa belum? Belum Pak, keras kepala. Usaha-usahanya apakah sudah maksimal ataukah seperti apa? Ya, tadi yang pertama saya mencoba dengan membuat istilahnya pernyataan-pernyataan, kemudian membujuk,
kemudian memberikan hadiah atau reward, tetapi tidak bisa, akhirnya pengancaman, Pak. Pengancaman. Iya, sampai Berarti seperti itu ancamannya juga. masih kurang keras ya? Heeh. Ngancam balik. Ngancam balik. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira ini Pak Hendra dan juga Pak Wayan, karena tadi kan ibaratnya sama-sama mempertahankan kehendaknya masing-masing. Di sini yang pemegang kendali kontrol itu siapa, Bapak? Saya Pak, Dalam Wayan Pak, Wayan sendiri dalam hal untuk menjaga mempertahankan genggaman tangan. kepalanya. Kalau Pak Hendra sendiri, kendali kontrolnya tidak berhasil ya, Bapak? Tidak berhasil, Pak, dengan rayuan-rayuan, pengancaman, dan bahkan hadiah pun juga tidak bisa, Pak. Iya. Nah, ini berkaitan juga dengan paradigma guru yang baru. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, itu kalau guru dalam hal mengajar, dalam hal posisi kontrol murid, seumpamanya kita dalam hal mengajar, tidak mungkin kita murid ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ibaratnya itu hanya ilusi. Salah satunya ini, ilusi guru mengontrol murid. Pasti bisa, nggak mungkin semuanya. Bisanya bisa, nggak mungkin semuanya. Bahkan bisa saja dalam hal penguatan efektif, positif, dan juga bermanfaat, belum tentu juga pasti dalam waktu jangka yang lama. Karena yang namanya jenjang murid itu pasti akan naik. Jadi kesempatan ketemu dengan kita juga pasti akan terbatas juga. Terus ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam hal ini, semuanya kita dalam hal memberikan arahan pada siswa yang salah ataupun bermasalah, belum tentu juga siswa itu bisa lebih baik. Bisa saja tidak berhasil kayak gitu. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti halnya yang dilakukan Pak Hendra tadi, segala upaya mulai dari merayu, memaksa, sampai mengancam, belum tentu akan berhasil kayak gitu. Karena kendali kontrol adalah diri sendiri, salah satunya seperti itu. Nah, di sini bentuk-bentuk stimulus dan juga respon. Jadi kita sendiri memiliki kontrol pribadi yang menjadi suatu pegangan hidup salah satunya. Contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita untuk responnya. Terus teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Padahal belum tentu juga. Ini berupa ilusi juga kan. Terus berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu bentuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, siswa sendiri belum tentu punya pemikiran ke arah sana. Terlebih lagi yang dipengaruhi adalah posisi perkembangan siswa dan juga pertumbuhan. Jadi ada murid tertentu, bahkan kalau ilmu psikologi sendiri antara gender anak laki-laki dan anak perempuan itu juga akan berbeda tata cara mendidiknya. Pasti buat Bapak Ibu guru yang punya anak dan juga siswa pasti akan berbeda. Seperti itu. Terus berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi yang sudah dilaksanakan tidak bisa ya, itu hanya ilusi. Guru bisa mengontrol siswa, itu ilusi. Jadi tidak serta-merta kita sebagai guru kita bisa menguasai siswa kita. Bahkan kita sendiri sebagai orang tua pun belum tentu juga bisa menguasai anak kita sendiri. Meskipun anak tersebut merupakan anak kandung kita. Jadi kita harus
memahami paradigma ini. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini dari yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra, karena bujukan-bujukannya tidak berhasil, akhirnya melakukan pemaksaan dengan kondisi yang emosional ataukah dengan mimik ya wajah yang sangar seperti tadi, kayak gitu. Model berpikir menang kalah kalau untuk stimulus respon dalam hal kontrol orang. Dalam hal kontrol pilihan, model berpikir menang, menang, dan menang. Ini yang dilakukan oleh Pak Hendra tadi. Jadi harapannya Pak Hendra pengen menang, berusaha untuk membuka kepalan tangan Pak Wayan. Seperti itu. Jadi ilusi ya Bapak Ibu Guru, bahwasanya kita pasti akan selalu berhasil dalam hal mendidik siswa. Karena proses perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu jenjangnya, bahkan stimulusnya tidak hanya dari kita sendiri. Oke, lanjut berikutnya disiplin positif. Nah, berikutnya disiplin positif dari bahasa Latinnya disiplina artinya belajar. Lalu makna lain ini terkonotasi disiplin diri pada murid kalau semuanya menurut Socrates dan Plato. Terus bagaimana dengan bentuk disiplin diri? Salah satunya ya membuat orang menggali potensinya, menunjukkan sebuah tujuan, apa yang harus dihargai. Jadi bahwasanya disiplin ini pasti ada stimulus, bisa dari internal ataukah eksternal, kayak gitu. Nah, dalam bentuk budaya kita, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seringkali anak-anak ketika ayo disiplin, anak-anak itu berpikir bahwasanya wah ini harus saya lakukan. Nah, itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Lalu berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, maupun hukuman. Nah, di sini sendiri pasti ini didasarkan dari motivasi internal ataupun dari diri sendiri. Kalau yang sebelumnya itu didasari dari eksternal karena ada aturan atau arahan dari Bapak Ibu Guru, seperti itu. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan hanya ekstrinsik. Ini PR kita, bahwasanya anak bisa disiplin atas kemauan sendiri. Ini sangat-sangat penting sekali untuk Bapak Ibu Guru kuasai seperti itu. Nah, berikut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang bagaimana? Nah, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, pasti banyak sekali nilai-nilai universal mulai dari yang yang dipengaruhi oleh kebiasaan, bahasa, mungkin budaya, agama, ataukah latar belakang tertentu, kayak gitu. Nah, di sini rekan-rekan juga pasti memahami bahwasanya sekarang sudah sering kita dengarkan yang namanya kurikulum merdeka, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan juga terkait profil pelajar Pancasila, kayak gitu. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang saat ini sedang digempar-gemparkan untuk bisa dilaksanakan di sekolah kita masing-masing, mulai dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA, SMK, kayak gitu. Mulai dari
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus berkewirausahaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universitas yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Apakah banyak teori nilai-nilai kebajikan universitas lainnya? Ini hanya sebagian saja. Saya yakin di luar sana itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang dicetuskan oleh para istilahnya orang ahli kayak gitu. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, sekiranya pasti dalam hal melakukan sesuatu kita punya dasar, ya, dasar motivasi atau respon yang kita berikan ataukah respon yang kita dapatkan. Nah, ini sedikit teori motivasi perilaku manusia untuk menghindar dalam hal ketidaknyaman atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sering kali yang dipikirkan oleh siswa kita. Dan ini stimulusnya dari luar. Ya, motivasi eksternal. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataukah institusi supaya dapat penghargaan dari guru ataukah teman, supaya dapat pengakuan. Ini juga stimulusnya dari motivasi eksternal. Terus berikutnya, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini juga merupakan stimulus yang dikeluarkan dari diri sendiri. Nah, ini PR kita. Sekiranya anak bisa berpikir kritis seperti ini, itu sangat baik ke depannya dalam hal perkembangan siswa ataukah anak. Kayak gitu. Jadi tidak hanya lebih banyak dari motivasi eksternal, tapi juga dari internal juga. Karena proses perkembangan anak itu yang dipengaruhi dari motivasi eksternal. Nah, ini berupa sebelum itu Bapak Ibu, kita pasti sering melakukan hukuman dan juga punishment. Adakah Bapak Ibu guru di sini tanpa melakukan hukuman ataukah punishment bisa dilakukan dengan baik? Biasanya kalau seperti itu biasanya anak didik yang sudah memiliki motivasi internal. Berikut ini bentuk-bentuk proses perkembangan anak bila ada hukuman ataukah identitas sukses atas dasar konsekuensi. Jadi saya yakin dalam hal bentuk pembelajaran di sekolah kita memiliki aturan-aturan tertentu. Ataukah ketika melakukan kesalahan bentuknya bisa dalam bentuk hukuman ataukah konsekuensi. Nah, kalau untuk yang restitusi pasti Bapak Ibu yang belum pernah mempelajari materi restitusi pasti pernah melaksanakan, cuman istilahnya tidak paham di dalam dunia pembelajaran kayak gitu. Nah, ini sedikit contoh-contoh identitas hukuman, ya, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Seringkali Bapak Ibu guru dalam hal melaksanakan hukuman harus menyakitkan siswanya. Sebelum ini saya masuk, ada ingin pertanyaan ini buat Bapak Ibu guru, bisa dimasukkan ke hukum ke chat ataukah raise hand. Sekiranya apa bedanya hukuman dan juga konsekuensi? Halo Bapak Ibu, sekiranya bisa menjawab di chat kalau ataukah di raise hand untuk bisa
Halo, Bapak Ibu. Oke, Mas Damang, silakan. Apa bedanya hukuman dan juga konsekuensi? Silakan dinonaktifkan mikrofonnya. Apa nonaktifkan mikrofonnya? Ya, Terima kasih Pak Wawan, Pak Zuki. ya. Sebenarnya saya mau tanya ini, bukan mau menjawab. Silakan. Tanya. Yang mohon maaf sebelumnya tadi mungkin saya gabungnya belakangan. Iya, nggak apa-apa. Silakan Bapak. Yang saya mungkin belum paham atau mungkin tadi belum dijelaskan, itu seberapa penting hukuman bagi siswa. Apakah dengan hukuman bisa merubah perilaku siswa atau tanpa hukuman pun sebenarnya juga bisa mengubah perilaku siswa. Itu saja Pak Wawan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Damang. Mohon maaf ya, ini Pak Damang juga terlambat untuk mengikuti sesi. Jadi sebenarnya ini juga berkaitan dengan materi yang berikutnya Pak Damang. Jadi untuk pertanyaannya dari Pak Damang, apakah keberhasilan hukuman itu bisa dilakukan di sekolah? Nanti kita sama-sama mengevaluasi diri ya, gitu ya. Pak Damang untuk jawabannya di belakang nanti ya. Siap, Ya siap, Bapak. siap. Jadi intinya apakah hukuman itu bisa menimbulkan keberhasilan dalam hal mendidik anak? Seperti itu ya pertanyaannya. Seberapa penting hukuman itu bisa memperbaiki siswa mungkin Pak, gitu Pak. Oh, seberapa pentingnya. Nanti kita akan pahami sendiri ya. Sebelumnya Pak Damang tahu nggak apa bedanya hukuman dan juga konsekuensi? Belum tahu Bapak. Belum tahu ya. Ini ciri-ciri konsekuensi dan juga hukuman. Nah, salah satunya saya jelaskan dulu nih ya Bapak. Kalau ciri-cirinya hukuman itu siswa itu merasa tidak nyaman. Ya, jelas. Terus posisi mereka seakan-akan menjadi korban dan merasa tidak berkeadilan. Ya, jelas ya di sini ya. Terus perasaan murid pasti akan tersakiti. Mungkin di depan kita perilakunya akan pasif, tapi di luar ketika tidak ada kita, guru yang biasanya ditakuti oleh murid, mereka akan lebih agresif di luar sana. Berikutnya, sistem tidak akan berjalan dengan baik untuk perkembangan murid dan seringkali tampaknya di depan kita murid itu seakan-akan menunjukkan disiplinnya, tapi di luar pengawasan kita mereka bisa bertingkah laku agresif. Lalu bagaimana bentuk-bentuk kalau semuanya kita menerapkan konsekuensi? Jadi saya jelaskan nih ya, hukuman ini bisa seringkali bentuknya secara spontan, tidak ada kesepakatan di awal. Itu bedanya hukuman. Terus berikutnya, kalau bedanya konsekuensi, ini anak-anak kita arahkan ke berpikir secara kritis seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu ciri-cirinya kita laksanakan harus terjadi karena sudah ada ciri-cirinya, aturannya. Terus kalaupun dalam sisi murid rasa tidak nyamannya itu masih ada karena konsekuensinya itu sudah tercatat. Terus masih juga bisa menjadi murid yang merasa merasa tidak keadilan, maksudnya, ataukah anak merasa sudah fair dalam hal sudah melakukan kesalahan dan konsekuensinya hukumannya ya seperti ini. Kadang kita masih belum bisa memahami
Apa bedanya hukuman dan juga konsekuensi. Dan yang lainnya, kalau untuk konsekuensi, mungkin guru lebih banyak pertanyaannya lebih ke arah monitoring. Kamu salahnya apa? Terlambat, namanya. Konsekuensinya tahu. Iya Pak, seperti ini, gitu. Namun, untuk pembelajaran materi di sini, Bapak Ibu guru diharapkan bisa menerapkan restitusi. Restitusi ini lebih condong ke arah pilihan. Jadi kalimat-kalimat yang kita arahkan kepada siswa itu berupa pertanyaan-pertanyaan ataupun stimulus agar supaya siswa itu bisa lebih berpikir kritis dalam hal menyelesaikan permasalahannya. Satu, ada kemungkinan waktunya akan lebih lama daripada hukuman atau konsekuensi dalam hal penerapannya. Namun di sini posisi murid akan merasa lebih nyaman untuk melaksanakan. Nah, ini sama halnya, ini pertanyaan-pertanyaannya, kalau semuanya hukuman, ini nadanya yang ciri khasnya pasti emosional. Hei kamu, saya hukum seperti ini. Hei kamu push up. Itu nadanya pasti akan tinggi. Itu bentuknya dalam bentuk hukuman. Kalau semuanya konsekuensi, hei kamu tahu aturannya. Kamu kalau tidak bisa melakukannya, kira-kira apa konsekuensinya sebenarnya. Cuman seringkali kita dalam hal penerapannya, kira-kira kamu tahu hukumannya apa? Mungkin dalam hal istilah kayak gitu. Terus kalau semuanya restitusi, mungkin penerapannya dalam hal kalimat. Sebenarnya kamu lakukan itu apa sih yang kamu inginkan? Apa sih yang kamu yakini? Lalu kamu tahu itu salah. Kalau sudah tahu salah, kira-kira bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Kayak gitu. Jadi kalau bentuk restitusi ini kita lebih condong menstimulus siswa supaya lebih berpikir kritis seperti itu. Kalau posisinya hukuman, pasti jatuhnya negatif semua. Mulai dari bentuk mimik, nada, dan juga gestur tubuh. Itu pastinya. Kalau semuanya dalam hal konsekuensi, mungkin kita bisa menunjukkan gestur yang sedikit tegas, disiplin, seperti itu. Namun ada sisi ketidaknyamanan kepada murid kalau kita di posisi guru, karena kita ibaratnya mengadili anak-anak tersebut berdasarkan aturan yang sudah berlaku di sekolah dan juga tertuliskan. Contoh ini, pasti ada aturan-aturan yang tidak tertulis di kelas, di sekolah. Salah satunya rambut panjang, mungkin. Apakah kita mau melaksanakan hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Kalau hukuman, bisa saja yang dilakukan oleh guru memarahi, yang kedua bisa langsung memotong. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu guru bisa melaksanakan pertanyaan terlebih dahulu untuk menggali apakah ada aturannya, sudah kesepakatan ataukah tidak, seperti itu. Kalau restitusi, anak-anak akan lebih condong berpikir positif. Kira-kira kamu dalam hal rambut panjang ini apa yang ingin dicapai? Terus apakah sudah sesuai dengan kondisi seorang murid yang memiliki rambut panjang? Memang tidak ada hubungannya dengan intelektual murid. Hanya saja di sini kita sebagai murid yang memiliki yang instansi yang harus saling menghormati, salah satunya juga dalam hal kerapian, seperti itu, apa yang kamu yakini. Jadi kalimat-kalimat stimulus dalam hal restitusi ini memunculkan pilihan-pilihan pemikiran kepada anak supaya bisa memunculkan
apa yang dipikirkan anak-anak. Nah, ini salah satunya ya tadi ya. Kalau di hukuman, Bapak Ibu guru memosisikannya pasti seorang penghukum ataukah kontrol. Penguatannya ya pasti ke arah negatif, mulai dari emosional, mimik wajah yang sangar, bahkan gestur tubuhnya juga. Sama halnya yang tadi. Dalam hal dampaknya, dalam hati murid pasti akan merasa bersalah, bisa saja. Terus rendah. Bahkan bisa marah. Mungkin di depan kita dia diam, tapi di dalam hatinya mereka merasa marah kalau kita laksanakan hukuman yang tidak berdasar. Terus hukuman ini dibuat oleh guru, ya, tidak melibatkan siapapun, siswa ataukah orang lain. Seringkali seperti itu, Bapak Ibu. Pernah nggak melakukan seperti ini? Membuat siswa dihukum tanpa ada kesepakatannya terlebih dahulu. Kalau perbedaannya di konsekuensi, ya jelas murid itu sudah mengetahui aturannya. Terus ketika diberikan sanksi ataukah pelaksanaan konsekuensinya itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi murid di sini perasaannya mereka masih memiliki hak juga. Waktu jeda kadang menunggu beberapa saat seperti itu supaya menyadari apa yang mereka lakukan. Dalam hal teori kontrol, penguatan positif ini sedikit bisa menguatkan pemikiran anak ke arah lebih yang kayak gitu. Berikutnya, kalau yang untuk restitusi nih, rekan-rekan, murid memosisikan dalam hal pemecahannya dalam posisi restitusi, mereka bisa sebagai bahan pelajaran kayak gitu. Jadi ketika mereka memiliki kesalahan, mereka bisa memecahkan sendiri, bisa menentukan solusinya seperti itu. Terus kita bisa memahamkan anak-anak bahwasanya kendali kontrol itu ada pada diri mereka sendiri. Terus dalam hal penerapan restitusi ya pastinya kita harus mengundang anak-anak, kita bicara dengan baik-baik, tidak dengan nada yang kasar atau kan mimik yang kurang nyaman atau kan negatif di situ. Cuman posisinya di sini kalau restitusi murid ini merasa dikuatkan oleh guru. Terus kita bisa menguatkan keyakinan-keyakinan apa yang diyakini oleh murid dalam hal menjadi murid yang baik kayak gitu. Berikutnya, nah sedikit saya pengen Bapak Ibu guru sekalian bisa terlibat aktif di sini. Kira-kira perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang ada di mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan hukuman. Ini hukuman. Terus lali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, Pak. Oke. Kalau untuk ini Mas Damang, kalau semuanya murid disuruh lari 10 kali dikarenakan terlambat ketika pembelajaran PJOK. Hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman? Kecuali kalau ada kesepakatan dulu di awal kalau terlambat. Oke, sudah mulai tahu ya perbedaannya antara hukuman dan juga konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas di pesanan.
yang telah dicoret-coret. Ini masuk apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh dirinya sendiri. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi, ya. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Hukuman, Pak. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak membawa kaos kaki. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Ada konsekuensi, ada hukuman. Nah, di sini murid diminta. Kira-kira kalau diminta itu yang membuat itu dari aturan sekolah ataukah guru? Murid diminta telanjang kaki. Guru, Pak. Guru ya. Berarti hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya, jelas ya hukuman ya. Kenapa? Tapi itu ada peraturan sekolah itu gimana, Pak? Nah, kita bisa diskusi di sini. Bahwasanya dengan sesuai aturan sekolah, bahwasanya setiap siswa harus menggunakan sepatu, seperti itu salah satu contoh. Namun perlu diketahui rekan-rekan, jadi ini memang kalimatnya sedikit bisa mengolah pola pikir kita. Kalau pemahamannya demikian, apakah hukumannya itu sudah disampaikan? Ya, kalau semuanya anak melaksanakan, soalnya murid tidak diminta, murid bertelanjang kaki sepanjang hari, tidak menggunakan sepatu karena sesuai dengan peraturan sekolah. Beda halnya dengan murid diminta. Paham maksudnya? Sekali lagi, kalau semuanya bentuknya konsekuensi, murid bertelanjang kaki, jadi bukan diminta, sudah. Jadi sudah berdasarkan kesadaran, karena sudah tahu peraturan. Tapi kalau diminta, yang mengetahui peraturan tersebut kan hanya Bapak Ibu guru saja. Siswa itu tidak tahu. Itu perbedaannya. Oke? Lanjut. Nah, ini juga yang sering kita laksanakan Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Salah satu contohnya apa saja nih Bapak Ibu? Ada yang bisa mencontohkan dihukum oleh penghargaan, pemikirannya anak-anak, bahwa penghargaan itu merupakan sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Kamu bisa mendapatkan nilai minimal 75, saya kasih nilai afektifnya sangat baik, seperti itu. Kalau di bawah itu berarti penghargaannya ya saya sesuaikan, bisa cukup, bisa kurang, seperti itu. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Kira-kira adakah contoh yang lain yang bisa raise hand? Saya persilahkan. Karena hukuman ini faktornya, stimulusnya dari luar, bukan dari internal yang memengaruhinya. Ada yang bisa mencontohkan yang lainnya? Saya tambahkan satu contoh lagi. Sistem ranking kelas. Sistem ranking kelas. Juara 1 sampai juara berdasarkan jumlah murid. Juara 1, semuanya muridnya ada 10, juara 1 sampai juara 10 peringkat 10. Untuk anak-anak yang berada di peringkat 1, mungkin mereka merasa bangga. Namun bagi siswa yang memiliki peringkat di tingkat 10, mereka merasa dihukum. Wah, ternyata saya bodoh. Mereka malah mengecilkan motivasinya. Jadi mereka merasa dihukum oleh penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu
di sini pernah nggak melaksanakan demikian? Lalu bagaimana Pak yang lebih baik? Ya, kita paling tidak bisa menyesuaikan pembelajaran yang diharapkan oleh murid. Nah, ini bentuk-bentuknya, pengaruh-pengaruh dari penghukuman yang perasaan dihukum oleh penghargaan. Kalau pengaruhnya jangka pendek, ya jelas merasa kecewa. Terus jangka panjangnya, ya salah satunya motivasinya berkurang, minat belajarnya berkurang. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu pasti juga pernah. Contohnya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris sangat jelek. Dalam jangka panjangnya, kita sudah nggak mau mempelajarinya. Ya, jangka pendeknya, kita merasa kecewa, sedih, kayak gitu. Jangka panjangnya kita malas belajar, itu juga. Terus, bentuk penghargaan itu tidak efektif. Bisa merusak hubungan. Saya yakin antara peringkat 1 sama peringkat 10, kadang ini ada sisi sosial dalam hal merusak hubungan. Mungkin yang namanya anak siswa ya, pasti kita ketemu. Berapa nilaimu? Wah, nilaiku lebih bagus dari punyamu. Nah, perasaan anak yang tidak nilainya jelek, anak yang memiliki nilai yang jelek, itu merasa dihukum oleh penghargaan. Padahal nilainya itu merupakan bentuk dari evaluasi apa yang mereka paham, apa yang sudah mereka pelajari, seperti itu. Jadi apa yang saya sharingkan di sesi ini sebenarnya kejadian-kejadian yang pasti kita temui di sekolah kita masing-masing, seperti itu. Jadi bagaimana penerapannya? Mari kita diskusikan dengan baik, mengkolaborasikan antara murid dan juga guru. Jadi kita jangan hanya mengontrol murid dari diri kita sendiri sebagai kontrol, tapi kita bisa mengajak murid untuk bisa lebih menghargai terhadap sesama. Berikutnya yang lainnya ya, ada penghargaan mengenai ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, yaitu salah satunya. Nah, bentuk-bentuk kebutuhan dasar manusia macam-macam sekali ya Bapak Ibu. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia, mulai dari penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan juga kebebasan. Dalam hal sosial, kita pasti mengetahui anak-anak yang suka jahil. Apa sih yang mereka ingin dapatkan? Apakah karena ingin diakui, merasa diterima, ini loh aku? Ataukah berdasarkan penguasaan, ini loh aku, lebih hebat daripada kamu? Ataukah bertahan hidup, aku masih belum makan, aku minta? Dalam hal ini bisa berkaitan juga dalam hal konotasi negatif. Kalau dalam hal konotasi positif, bisa saja anaknya dalam penguasaan dia bisa lebih aktif. Dalam hal kasih sayang dia punya banyak rekan dan juga sering dirindukan. Bahkan dalam hal kesenangannya mereka bisa terpenuhi. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar ya yang sering kali dibutuhkan oleh manusia. Nah, sekarang posisi kontrol. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Silakan tanyakan. Nah, sebelum ke posisi kontrol, penjelasan restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Menjadi tujuan mulia
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu bentuk penerapan restitusi ya. Ini bentuk-bentuk ciri-ciri restitusi kok. Dapat. Ciri-cirinya yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu sangat penting sekali ini. Lalu dalam hal memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menyampaikannya berupa tawaran, bukan paksaan ya. Kalau paksaan itu lebih condong ke hukuman, kayak gitu. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menstimulus siswa kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena kita mengembalikan karakter murid, tidak berdasarkan apa yang kita paksakan, kayak gitu. Terus restitusi bisa membuat murid itu lebih fokus untuk mendapatkan solusi, ya, dan juga mengembalikan karakter mereka. Lalu posisi restitusi juga bisa mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya dan bisa memperbaiki apa yang mereka lakukan. Nah, di sini sudah kita ke posisi kontrol. Pasti banyak sekali Bapak Ibu menempatkan posisi kontrol sebagai guru, bahkan sebagai orang tua. Pengalaman kita posisinya di mana aja kira-kira? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Ya, saya sapa satu orang yang bisa. Pak Muklis. Atau Bu Faikul Asmi. Monitor. Bu Fenti. Mungkin bisa ikut berinteraksi di ruangan ini. Halo. Ya, Pak Wawan. Oh ya, Bu Fenti, ini sedikit ada pertanyaan dari saya. Kira-kira Ibu Fenti pengalamannya sebagai pengajar lebih banyak sering dilakukan itu dari 5 posisi kontrol yang mana saja ini? Apakah sebagai penghukum yang paling sering, ataukah sebagai teman, atau pembuat rasa bersalah? Kira-kira. Saya sih kayaknya semua posisi sudah pernah ya. Sudah pernah. Yang paling sering dilakukan? Oh, paling sering. Iya. Yang paling sering, saya lihat kondisi siswa saya. Kalau siswa saya bisa dikondisikan jadi teman sih paling banyak. Tapi kalau misalnya kayak susah diatur gitu, memantau bisa, membuat rasa bersalah bisa. Gitu. Saya situasional sih orangnya. Oh begitu ya, terima kasih. Nah ini berikutnya saya sampaikan ya beberapa perbedaan setiap posisi kontrol. Sebagai guru contohnya, tadi Bu Fenti pernah hampir semuanya bisa pernah di posisi kontrol tersebut sebagai guru. Kalau sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dengan nada yang keras, dengan body tubuh yang tidak friendly ataukah ramah seperti itu, tidak ramah. Terus kalau semuanya guru sebagai pembuat rasa bersalah, ya sering kalinya ceramah mengatakan harusnya kamu seperti ini,
saya kecewa sama kamu, kok bisa melakukan seperti itu. Ini posisi guru, kalau katakannya seperti itu. Terus kalau sebagai teman, seringkali nih biasanya, pasti rekan-rekan yang pernah jadi guru baru, awal-awal mula, mungkin ini kata-kata bisa muncul. Ayolah, wong ini demi bapak, ibu ada di sini nemenin kalian. Kamu harusnya bisa lebih patuh. Bantulah saya. Bisa kan? Gitu. Ini posisi teman. Namun seringkali ada kekurangannya masing-masing ya. Lalu sebagai pemantau. Nah, ciri-cirinya kalau pemantau ini didasarkan dari aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang sudah dicatat. Nah, kalau yang posisi kontrol sebagai manajer, seringkali yang dilakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, sebenarnya apa sih yang kita yakini? Sebenarnya apa sih yang kamu yakini jadi siswa yang baik? Terus apa sih yang kamu yakini dari tingkah lakumu itu? Kok bisa seperti itu? Terus kalau semuanya dia melakukan kesalahan, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Gitu. Dari posisi hasil sudah sangat berbeda. Kalau penghukum, anak pasti memunculkan perasaan berontak sebenarnya, ingin mengutarakan isi hatinya. Saya ini kok seperti tidak diadili dengan baik seperti itu, tidak berkeadilan seperti itu. Kalau posisinya dihukum oleh guru. Lalu kalau di posisi rasa bersalah, mungkin hasilnya malah anak-anak ini bisa saja menyembunyikan salahnya, menyangkal, berbohong, padahal mereka sendiri tidak bersalah, karena kita sering menempatkan kontrolnya pembuat rasa bersalah. Kok bisa kamu seperti ini? Jadi kita seringkali tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk mengutarakan pendapatnya. Itu kalau pembuat rasa bersalah. Dan di sini untuk posisi kontrol yang mendapatkan identitas gagal di materi ini, itu posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, untuk posisi identitas hasil itu lebih condong ke arah teman, pemantau, dan juga manajer. Namun seringkali kalau soalnya posisi kontrol teman, ketika tidak ada bapak ibu guru yang menempatkan diri pada posisi kontrol rekan ataupun teman, semuanya ditunggu oleh guru yang lain, mereka akan menjadi liar. Bisa jadi seperti itu. Ketika ada bapak ibu guru sudah menjadi teman semuanya, ketika diajar orang lain, kok malah perilakunya agresif seperti itu. Terus dalam hal posisi pemantau, kira-kira kemungkinan ya ini hasilnya apa sih yang sudah kamu lakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah kamu yakini, kayak gitu. Kalau posisi manajer, kita juga bahasanya juga berbeda dengan posisi identitas gagal. Kalau posisi yang manajer, satu, kata-katanya lebih ramah, berikutnya gestur tubuh juga menciptakan suasana yang lebih positif seperti itu. Dan dampaknya kepada murid, kalau semuanya penghukum, kemungkinan murid akan mengulangi. Terus pembuat rasa bersalah, anak-anak ada kemungkinan akan merasa rendah diri, kurang motivasi, dan juga yang lainnya. Kalau kita memposisikan teman seperti yang sudah saya utarakan tadi, tidak mandiri dan juga yang lainnya. Terus kalau kita menempatkan posisi pemantau, hasilnya menitik beratkan pada sanksi ataukah hadiah. Jadi di sini biasanya yang muncul
dampak dari dihukum oleh penghargaan. Ini biasanya. Namun dalam hal posisi manajer, seringkali guru ini yang saya perhatikan, apa yang disampaikan oleh guru itu lebih condong dalam bentuk penyampaian perkembangan karakter dan juga perkembangan afektivitas pembelajaran. Jadi tidak lebih ke arah nilai atau ke angka kayak gitu. Nah, kita seringkali tidak melakukan keyakinan kelas kalau semuanya kita di posisi kontrol penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu untuk setiap kegiatan di dalam kelas atau di luar membuat keyakinan kelas. Karena yang namanya keyakinan kelas itu kan dibuat atas dasar diskusi antara murid dan juga guru. Tidak harus menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi kita bisa ubah ke kalimat yang lebih positif seperti itu. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas, setelahnya bisa kita buat seperti ini, ya, dan juga kita pajang supaya siswa kita dan kita sendiri bisa membaca secara langsung, juga bisa menstimulus untuk sebenarnya ini ada ice breaking Bapak Ibu. Siapa ini yang bisa saya mungkin secara pribadi ya Bapak Ibu, sedikit ice breaking sebentar. 12 bulan dalam waktu 1 tahun, mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan bulan lain sampai Desember. Coba Bapak Ibu bisa Mas Damang ataukah Bu Faik? Nggih, monggo. Apa, Pak? Pak Damang, sedikit ice breaking ini. Nah, mohon bantuannya. Kalau Pak Damang bisa menyebutkan nama bulan mulai bulan 1 sampai bulan 12, Pak. Bisa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, sekarang ice breaking-nya Bapak coba sebutkan nama bulan 12 sampai kebalikannya ke bulan 1 dengan cepat. Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli, Juni, Mei, April. Tidak selancar yang tadi ya Bapak. Jadi ini bisa dipakai untuk ice breaking di dalam kelas ya Pak Damang. Mungkin kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tinggal sedikit lagi nih. Nah, ini kita bisa memposisikan segitiga restitusi untuk penerapan posisi control manager. Jadi ada 3 tahap dalam hal segitiga restitusi. Di sini bentuknya segitiga. Ada 3 tahapan. Mulai dari menstabilkan identitas. Berikutnya kita bisa kearahkan ke validasi kebutuhan siswa. Bisa melangkah ke tindak lanjutnya, menanyakan keyakinan. Kalau kita memosisikan sebagai manajer, ya. Contoh-contoh untuk kalimat menstabilkan identitas. Semuanya, kamu kenapa tadi marah-marah sama temanmu? Ya Pak, saya kan merasa dirugikan karena saya tadi didorong sama teman saya. Jadi saya marah, saya bentak, seperti itu. Ya, setiap orang pasti kalau seperti itu pasti pernah melakukan kesalahan
pasti pernah merasakan emosional seperti itu. Namun dalam hal ini kamu syukurnya tidak melakukan hal yang lebih daripada itu. Terus validasi kebutuhannya, dia juga menyebutkan bahwasanya tidak emosionalnya tidak bahasanya dalam hal melampiaskannya, dia itu kebutuhannya sudah terlaksana kayak gitu. Terus kita bisa mengarahkan menanyakan keyakinannya ke anak-anak, kira-kira sikapmu yang tadi kamu lakukan sudah mencerminkan siswa yang baik ataukah tidak, kayak gitu. Bisa ke arah sana, Bapak Ibu. Jadi lebih condongnya ke kalimat-kalimat stimulus supaya anak bisa menemukan solusinya masing-masing. Mohon maaf, jeda sebentar waktu azan. Izin minum dulu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sampai penerapan segitiga resesi. Ini bentuk-bentuk proses menstabilkan identitas Bapak Ibu. Beberapa contoh. Kalau soalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Salah satu contohnya. Terus yang berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan salah. Ini juga ya contohnya. Mungkin kalimat-kalimat yang lain yang sekiranya bisa menenangkan siswa sekiranya setelah melakukan kesalahan, ataukah kita konfirmasi tentang tindakan siswa kita yang kurang baik, kayak gitu. Terus bentuk-bentuk kata tentang fasilitasi kebutuhan. Nah, salah satu yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu dari itu, seperti halnya yang saya contohkan tadi. Sebetulnya tidak. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, validasi kebutuhannya. Butuhnya apa? Apa yang ingin kamu tunjukkan dari apa yang kamu lakukan, kayak gitu. Terus apa sih pentingnya bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih positif.
Kira-kira kamu mau belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Kalau untuk validasi kebutuhan. Berikutnya, kita menanyakan keyakinan siswa dari proses yang kita lakukan di awal, mulai dari validasi identitas, mengembalikan identitas, validasi kebutuhan, berikutnya menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati, ataukah apa kepercayaan kamu menjadi siswa yang baik, kayak gitu. Jadi kita menstimulus anak-anak supaya bisa pola pikir kritisnya muncul seperti itu. Seperti apa kamu nantinya, terus apa yang kamu rasakan dari apa yang telah kamu lakukan. Nah, ini sedikit studi kasus tentang penerapan restitusi. Suaranya tidak terdengar ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Sepertinya tidak terdengar. Saya bacakan saja ya. Ini kejadiannya antara Anto dan Dino itu sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Lalu Dino menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka, terus membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah ya berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Lalu, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, kata Ibu Suti. Mendengarkan itu tentang kesalahan hatinya, Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Ibu Suti meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Lalu tindakan Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino menjawab. Dino mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik tanya pada Anto, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalahnya? Anto jawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya bakal marah sekali kalau semuanya kancing saya kancing saya copot 3 kancing seperti ini. Terus Ibu Suti nanya ke Dino, apakah yang akan kamu lakukan, Dino, mengganti kancing Anto yang terlepas ini? Terus Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah saya tidak tahu Bu, apa saya lem aja mungkin. Lalu Ibu Suti berpikir sebentar menanggapi setelahnya, kalau dilem ya akan terlepas lagi, Dino. Gimana kalau semuanya kamu menjahit saja? Kamu mau apa enggak? Dino ragu-ragu terus menjawab, tapi saya nggak tahu jahit, Bu. Terus Ibu Suti meneruskan, apa kamu bersedia belajar menjahit kepada guru nanti supaya kamu bisa memperbaikinya? Terus sudah ada Pak Ivan yang bisa mengajari kamu. Dino kembali diam, terus memandang kemeja Dino tanpa kancing. Terus akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah memperbaiki, terakhir kali mereka bisa bersosialisasi kembali dan pulang sekolah sudah bercengkrama kayak gitu. Ini sebenarnya isinya Bapak Ibu videonya.
Terus kira-kira posisi kontrol apa yang dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Ini termasuk di sini Pak Muklis atau Pak Sofyan. Atau bisa mencatatkan di chatting juga boleh Bapak Ibu. Kira-kira posisinya kontrol apa ini Ibu Suti laksanakan? Ataukah Pak Damang lagi? Kalau dari ciri khasnya langsung saja ya, biar mempersingkat waktu. Kalau dari cirinya sudah pasti itu merupakan posisi kontrol sebagai manajer ya, karena memunculkan kalimat-kalimat yang menerapkan segitiga restitusi. Terus kira-kira nilai kebajikannya apa saja? Salah satunya ya tanggung jawab, ya, saling menghormati, jelasnya itu yang dimunculkan. Ini bentuk-bentuk implementasi yang sudah dibuat, seperti kita membuat keyakinan kelas, nanti dicatatkan setiap anak menuliskan apa yang mereka harapkan di sticky note untuk buat aturan-aturan di dalam pembelajaran, ditempel kayak gitu, terus kita diskusikan ke dalam bentuk yang positif. Terus ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ya. Berikutnya ini bentuk-bentuk disiplin positif yang sudah terlaksana di sekolah kami, mulai dari kegiatan sholat berjamaah, terus ini mengaji bareng, dan juga upacara bendera di hari Senin. Nah, untuk pembelajaran PJOK sendiri, kita bisa memunculkan disiplin positif secara kesepakatan dalam hal sebelum mulai pembelajaran. Sama halnya seperti ini tadi, harus saling menjaga supaya rekan-rekannya apa yang di tengah itu tidak jatuh. Terus berikutnya ini, sistem keadilan, harus jujur, saling menghormati, jangan sampai melakukan kegiatan permainannya tidak secara jujur kayak gitu. Nah, ini refleksi dari yang saya dapatkan di sekolah ini ya. Dalam hal perbaikan rencananya, ini saya berharap bahwasanya disiplin positif di lingkungan kelas bisa lebih kondusif, salah satunya seperti itu. Terus selanjutnya akan bisa lebih mengurangi posisi yang posisi gagal tadi sebagai penghukum dan juga membuat rasa bersalah menjadi seorang manajer, salah satunya seperti itu. Terus sering kali kita belajar menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah non disiplin siswa kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Sekiranya kalaupun memang ada pertanyaan. Oh iya, tadi dari pertanyaannya Pak Damang ya, yang di tengah-tengah. Halo Pak Damang, masih ada Pak Damang? Setelah itu saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu guru untuk raise hand kalau yang ingin bertanya. Kalau soalnya Pak Damang sudah merespon, baru nanti akan saya pertanyaannya. Saya Pak, izin. Oh boleh Bapak, silakan Pak Wayan. Luar biasa ya, sebuah paradigma baru, terutama saya yang masih awam ini Pak. Cuman menurut saya kesulitan saya belakangan ini adalah bagaimana caranya memotivasi anak didik kita supaya memiliki motivasi internal. Itu internal. Kebanyakan saya menemukan itu kalau mereka digebuk dulu, kalau mereka diberi hukuman dulu, baru mereka jalan. Tapi bagaimana cara kita sebagai guru tuh memberikan supaya mereka punya motivasi internal dari dalam dirinya sendiri gitu loh, memiliki kesadaran untuk mengerjakan tugas lah, untuk dalam hal apapun. Itu Pak, mungkin Pak yang merasa kesulitan saya sendiri.
Ya, Terima kasih. terima kasih Bapak. Jadi memang ini sedikit forum sharing juga. Memang kebetulan Pak Wayan ini mengajarnya di tingkat SMK ya Bapak. Ya betul Pak, SMK Pak. Nah, jadi memang setiap tingkatan perkembangan dan juga pertumbuhan itu juga memiliki karakternya masing-masing ya. Dari apa yang dinyatakan sama Pak Wayan, kita juga harus paham Bapak sebelumnya. Kita sebagai posisi kontrol seperti halnya tadi kita merefleksikan sebagai apa namanya pemegang kontrol itu diri kita sendiri. Bahkan siswa pun juga demikian. Seperti itu. Kalau guru berharap anak ini harus selalu patuh dengan kita, yaitu tadi ilusi. Kayak gitu. Terus tips-tipsnya bagaimana Bapak yang sekiranya bisa memunculkan motivasi intrinsik kepada siswa-siswi kita? Ya, salah satunya yaitu budaya positif. Kita buat keyakinan dulu, keyakinan kelas, baru kita bentuk keyakinan sekolah, terutama. Tidak mungkin ketika kita melakukan keyakinan dan juga kesepakatan terhadap antara siswa dan murid, ya sudah sepakat, kita bisa menempatkan sebagai posisi pemantau saja. Ayo, kita sudah sepakati nih, yang kemarin apa? Jadi kita bisa menempatkan diri sebagai manajer. Jadi kita stimulus pertanyaan-pertanyaan dari dasar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, seperti itu. Jadi pentingnya kolaborasi dalam membuat keyakinan kelas antara murid, guru, dan juga wali siswa itu bisa diterapkan Pak Wayan. Jadi tidak bisa kita membuat sebuah aturan tanpa melibatkan anak-anak. Karena kalau kita buat aturan sendiri, sementara anak-anak itu kadang kurang paham dalam hal aturan tersebut. Beda halnya kalau peraturan itu dibuat, disepakati, ya, dan dalam hal bentuk penerapan konsekuensinya lebih baik yang menemukan adalah siswanya sendiri. Karena saya mengajarnya di tingkat SD, jadi tantangannya ini sangat beragam memang. Anak SD itu identiknya dengan bermain, kayak gitu. Kadang seringkali ketika pas ada kita, anak-anak tertib. Ketika tidak ada kita, anak-anak lebih agresif, bahkan liar pun. Karena kita memosisikan di sekolah itu sebagai guru yang sekiranya ditakuti sama anak-anak dalam hal penerapan konsekuensi kayak gitu. Ini sedikit pengalaman dari saya Pak Wayan. Kalau semuanya Pak Wayan melaksanakan demikian yang tadi yang diucapkan, kita pukul baru jalan. Itu sudah ke arah pendidikan militer ya, kayak gitu. Tidak ke arah pendidikan yang sesuai dengan kodrat yang diinginkan sama Ki Hajar Dewantara. Dan itu seringkali memunculkan sifat-sifat negatifnya siswa. Kalau jangka panjangnya yaitu tadi, bisa saja dendam, marah di dalam hati, bahkan faktor-faktor negatif yang lainnya. Gitu Pak Wayan, kalau dari saya. Kalau yang paling konkretnya, saya lebih sarankan buat kesepakatan melibatkan siswa, guru, dan juga orang tua. Mungkin kita buat kesepakatan antara siswa dan guru. Berikutnya kita sosialisasikan kepada wali murid. Seperti itu. Jadi sekiranya kita bisa meminimalisir identitas gagal tersebut sebagai kontrol penghukum dan juga pembuat rasa bersalah kayak gitu. Terima kasih Pak Wayan. Apakah sudah puas kira-kiranya? Terima kasih Pak. Saya kira sudah cukup memberi tambahan biar tercerahkan. Tapi ngomong-ngomong, ini genggaman tangan saya dari tadi belum boleh dilepas ini, karena belum ada yang bisa.
Kira-kira ini tadi belum saya tanya. Kira-kira apa sih yang digenggam oleh Pak Wayan ini? Sekarang Barangkali bisa teman-teman ada yang bisa menebak genggaman saya ini apa. Dari tadi nih saya belum lepas nih. keluarga, istri, betul. Ya Pak, begini Pak. Ya, tadi kan clue-nya itu setidaknya berharga 2 atau 4 jam belakangan ini yang Ya. membuat saya termotivasi, membuat saya lebih berenergi. Yaitu Ya. jawabannya adalah kopi. Apa itu Pak? Kopi. Berharga sekali di 2 jam, 4 jam awal di sekolah. Karena selalu memberi inspirasi dan semangat. Bukan promo ya, tapi memang itu kebiasaan kita di sini. Terima. Makasih Pak Wayan. Oke, mungkin yang lainnya kalau tidak sesinya mungkin saya akhiri kalaupun sudah dirasa cukup. Ada yang lainnya? Saya kasih waktu 1 menit kalau yang ingin bertanya saya perkenankan untuk raise hand. Saya hentikan dulu untuk presentasinya. Monggo Bapak Ibu. Ibu Faik mungkin, Pak Muklis, Pak Sopian. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak, Pak Damang masih ada di tempat? Tadi pertanyaannya masih belum saya jawab itu. Terkait efektivitas pemberian hukuman. Ayo kelas 6. Kelas 6. Tidak ada ya? Mungkin kalaupun sudah dirasa cukup Bapak Ibu, saya akhiri. Dan juga dicukupkan. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu kata dari saya Bapak Ibu, jadilah Bapak Ibu guru yang selalu dirindukan dan yang selalu ditunggu-tunggu oleh siswa-siswinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.